Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit, di mana kami menampilkan mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak dikehendaki, tapi itu kehendak Tuhan untuk membawa setiap pribadi dalam kehidupan yang lebih baik, tentunya secara rohani terutama. Tapi ada juga kisah-kisah yang membuat kita semuanya menjadi diberkati karena rencana Tuhan di balik musibah atau keadaan yang tidak diinginkan, dan khususnya adalah sakit. Nah, kali ini akan ada beberapa cerita, ya, karena begitu melihat jenis sakitnya, nanti di akhir acara saya juga akan memberikan kesaksian penyakit yang serupa. Karena itu, Bapak Ibu, jangan berhenti di tengah, ya. Nanti di tengah episode, ini paling begini, kayak menebak ujungnya. Tunggu ya. Kali ini nanti saya juga akan bersaksi, tapi di tengah atau di akhir acara. Nah, siapa yang akan bersaksi hari ini? Ibu Sisilia dari Bekasi. Dan kali ini saya background-nya beda dengan yang lain-lainnya karena saya sedang dalam perjalanan. Sekarang sedang ada di Solo, Jawa Tengah. Biasanya kan saya dari Jakarta. Ya, selamat pagi Ibu Sisil. Ya, selamat pagi Pak. Shalom. Shalom. Ibu Sisil tinggalnya di Bekasi ya? Ya, saya di Bekasi Pak. Oke, ya. Boleh diceritakan mungkin sedikit mengenai latar belakang pribadi atau keluarga, seperti single atau menikah, punya putra putri berapa? Kalau menikah silakan. Oke ya. Saya nama suami saya Sisilia, nama suami saya Bonifasius Sitanggang. Saya memiliki seorang putra namanya Alvaro Eliezer. Sekarang dia sudah kuliah masuk semester 1. Ya. Wow. Kami tinggal di Kota Bekasi, Harapan Indah. Anaknya sudah kuliah, berarti ibu awet muda. Iya. Ya. Oke, lalu apa yang ibu alami sebenarnya sehingga kita sampai berjumpa hari ini, karena semua orang yang berjumpa dengan saya adalah mereka-mereka yang pernah sakit. Oh iya Pak. Ya, saya Pak itu mengalami saraf kejepit yang sangat-sangat luar biasa karena saya pernah jatuh. Nah, jadi itu tepatnya saya 2018 bulan Oktober saya baru mengalami sakit. Nah, dokter pertama, kedua, ketiga mereka belum menemukan penyakit saya sampai saya tes cancer, tapi tidak juga. Nah, dokter keempat baru ditemukan penyakit saya yaitu saraf kejepit. Nah, tepatnya jatuh dari mana Bu emang? Ibu jatuh saya waktu itu Pak jatuh di dalam pekerjaan di kapal Pak, karena suami saya kontraktor kapal, jadi pada saat suami saya ada di tempat lain, saya turun ke lapangan mengontrol pekerja. Jadi saya jatuh, ada oli di bawah kepleset. Ya. Jatuh terduduk. Ya, jatuh terduduk sampai 3 kali. Wow, iya jatuh ya, karena kalau saraf kejepit dia jatuhnya terduduk, bukan kalau terlentang kan kepalanya kena gegar otak gitu ya. Kalau jatuhnya terduduk ya, kan tulang belakangnya. Nah, terus keluhan sakit apa yang dirasakan setelah jatuh itu? Pada saat jatuh itu saya 2017 November itu belum merasakan sakit, Pak. Setahun kemudian baru merasakan sakit. Ya, setahun kemudian baru merasakan sakit. Terus saya tes ke dokter, saya coba semua, saya sudah berobat, urut, sinse, apa segala macam, tidak ditemukan penyakit saya. Sampai tes cancer itu juga tidak ditemukan. Nah, pada dokter keempat baru ditemukan sakit saya, katanya ini saraf kejepit. Nah, benar di MRI ulang itu saraf kejepit, dan di lumbar 23 X1 itu sama 345 itu sudah seperti ada patahan. Mungkin itu ada kelihatan di MRI saya. Nah, waktu itu dokter memvonis saya harus cepat-cepat operasi karena kalau tidak lumpuh, karena secara medis saya sudah sangat parah gitu. Pak, ini gambar MRI-nya? Enggak, ini sudah baut yang dipasang itu Pak, pen yang dipasang. Berarti nggak ada ya gambar yang MRI-nya nggak ada. Itu ya, jadi ini sudah ini sudah pasang pen Pak. Sampai sekarang saya pakai pen. Oke. Jadi tunggu sebentar. Ya. Nah, waktu
kenapa waktu terasa sakit tuh sampai kayak cek untuk apa kanker apa enggak? Emangnya keluhannya apa sih Bu? Setelah setahun kemudian, jadi nggak terpikir bahwa itu diakibatkan jatuh setahun yang lalu gitu? Keluhan awalnya apa Bu? Keluhan awalnya kan Pak di betis saya yang sakit seperti ditarik-tarik benang. Di pinggang saya malah tidak terasa sakit. Oh, makanya nggak menduga ke arah itu ya. Iya, iya. Jadi di lutut saya itu, di betis saya itu seperti benang di dalam ditarik-tarik, sakit luar biasa. Makan nggak enak, tidur nggak enak, semua tidak enak, duduk nggak enak, berjalan apalagi sangat tidak enak. Nah, makanya dikira cancer, ternyata tidak. Oh, Nah, oke, oke. nah, Lalu iya. ketika udah hasil MRI, scanning, ketahuan bahwa pinggangnya kejepit, sarafnya kejepit, pengobatan apa yang diusahakan waktu itu awalnya? Saya waktu itu terapi sampai 2 bulan, fisioterapi di dokter di rumah sakit, tapi tidak ada perubahan, malah semakin sakit. Nah, memang awalnya dokter sudah langsung vonis ini harus dioperasi pakai pen. Kalau secara medis ini 2 bulan pasti lumpuh gitu. Nah, pada saat itu saya tidak berani karena ada teman saya dokter bilang kalau operasi itu resikonya besar, 50-50. Kalau nggak sembuh lumpuh gitu. Nah, jadi ya pada saat itu Desember 2018 saya putuskan saya ziarah dulu ke Yerusalem karena saya mau mencari mujizat ceritanya gitu, Pak. Oh, ini makanya ini waktu di Israel nih. Ya, Ini mencari sama anaknya mujizat. ya? Jadi, Anak ya? ya ini, ya itu anak saya, Pak. Wah, tinggi banget anaknya. Ya, ya, Oke, berarti begitu sakit sempat berpikir, aduh siapa tahu terjadi mujizat pergi ke Israel gitu ya. ya, ya. Wah, oke. Terus ceritanya nggak dapet. Nggak dapat, Pak. Jadi saya di sana itu berdoa dari hari pertama sampai hari kedua, hari ke-10 tidak ada perubahan sama sekali malah makin sakit. Karena doa saya bilang Tuhan saya sembuhkan. Pokoknya saya tidak mau operasi Tuhan, saya sembuhkan, sembuhkan. Nah, di dalam doa saya itu saya tidak pernah memohon terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Saya selalu bilang saya tidak mau operasi, pokoknya Tuhan sembuhkan. Tuhan punya mujizat. Oke. Pokoknya Tuhan sembuhkan gitu. Jadi inti kata saya di situ memaksa Tuhan gitu. Nah, Pulang dari Israel kecewa dong. ya, enggak, pas hari ke-11 karena kami 12 hari di sana, hari ke-11 saya rubah doa saya. Pas saya waktu itu di Taman Getsemani saya bilang, "Ya sudah Tuhan, kalau memang saya tidak bisa operasi, tidak bisa sembuh total, ya sudah operasi juga nggak apa-apa. Terserah Oke. Tuhan lah apa maunya gitu." Jadi Nah, di sana setelah itu, penyerahan ya, dah mau operasi juga nggak apa-apa dah ya, gitu. Oke. ya, setelah itu benar agak enak sedikit, agak enak. Nah, hingga kami balik ke Indonesia sudah agak enak sedikit. Tapi nyampe di Jakarta kembali lagi sakit luar biasa sakitnya. Pokoknya saya nggak pernah bisa tidur lah, sampai kurus sekali. Nah, sesudah itu saya ketemu teman, dia bilang, udah kamu coba ke Melaka dulu karena om saya, tante saya, teman saya ke sana operasi. Akhirnya saya coba ke sana. Nah, tapi ya itu tadi iman saya itu maju mundur ya. Makanya saya dijulukin Oma Hana itu sama Ibu Nelly Iman Thomas ya. Maju mundur, maju mundur. Nah, di dalam perjalanan ke Malaysia itu saya masih sempat lagi berdoa. Tuhan, pokoknya saya tidak mau operasi. Saya datang ini mau cari second opinion loh, gitu. Oke. Sakit banget lagi. Turun dari pesawat saya malah nggak bisa lagi jalan, menyeret itu kaki saya. Nah, Oh. ya, ya itu tadi iman saya itu maju mundur ya, seperti iman Thomas seperti Oma Hana bilang. Nah, setelah hari sampai kami di sana, periksa dokter, dokter putuskan juga, oh ini tidak bisa, harus operasi. Kalau secara medis 2 bulan lagi kamu lumpuh, Wow. karena ini sudah ada patahan, tidak bisa. Nah, disitulah saya stres, nangis sejadi-jadinya. Waduh, saya berarti harus operasi. Ya sudah, hari ke-14 tanggal 14 itu pas yang harusnya saya Valentine sama suami, saya Valentine di ruang operasi ya. Nah, di situ saya operasi pertama, terus paginya Jadi dokter di apa visit, operasinya di Malaka ya? ya betul di Melaka, Oke, di ini rumah berarti sakit Mahkota Medical. hmm, Ya, ini ya, persiapan operasi ya? ini di Melaka. Nah, Iya, iya. Oke, boleh boleh dilanjutkan ya, ceritanya ya, itu selanjutnya. persiapan mau masuk ke ruang operasi. Wow.
Ya. Nah, setelah itu saya dioperasi hari pertama itu 4 jam lah gitu. Besok paginya dokter visit, itu kaki saya tidak bergerak sama sekali. 1 senti pun tidak bergerak. Begini saja pun tidak. Sama sekali total tidak bergerak. Waduh, dokter bilang, ini nggak bisa dilama-lamakan. Di MRI ulang, dokter bilang, ini ada penggumpalan darah di punggungnya. Karena dia ada alergi berat. Nah, setelah dia bilang, dokter, ini harus dioperasi sebelum 24 jam. Karena lewat dari 24 jam, ini akan mati sarafnya semua, akan lumpuh, benar-benar lumpuh total. Jadi dari ruang MRI saya dikembalikan sebentar ke perawatan. Di situlah saya ketemu SOS, datang orang SOS, dia bilang mereka datang. Saya waktu itu kaget. Shalom Ibu Sisil, ya dari mana? Dari ini udah darurat, tim SOS saja sudah datang gitu ya Pak ya. Karena saya waktu itu belum mengerti SOS itu apa gitu. Nah, setelah itu saya minta didoakan Oma Hana sama Ibu Nelly. Nah, Oma Hana sudah selesai berdoa. Setelah itu berdoa ada waktu 5 akan saya sekali lagi. Tapi Oma Hana pegang punggung saya, Ibu Nelly pegang kaki saya. Nah, maka kan harus dipegang. Kamu seperti Iman Thomas katanya. Iya. Tidak akan saya. Bergerak sebegini saja, 2 senti saja. 2 senti saja. Nah, dokter bilang itu bantalan yang ada di punggung saya itu mencair, tidak cocok dengan umur saya. Jadi dinaikkan 10 tahun dari umur saya untuk bantalannya. Nah, terus katanya saya ada kelainan genetik ya dari 4.000 pasien yang dokter dan genetik mengalami hal yang sama. Tapi dokternya bilang saya tidak pernah gagal. Nah, ya sudah. Pada saat itu saya benar-benar stres, berkecamuk, semua berkecamuk. Dokter hanya bilang, oke, saya sudah selesai jalankan tugas saya. Saya ini hanya perantara. Tinggal Tuhan yang bekerja. Sekali nih dokter bicara ya, tinggal Tuhan yang bekerja. Memang betul dalam hati saya. Tapi saya hari itu juga saya bergejolak, tepatnya itu hari Sabtu. Bergejolak sekali. Bergejolak sekali, saya stres luar biasa. Minggu paginya yang biasanya saya bangun jam 4 kami berdoa sama suami saya ingat perkataan dokter. Pekerjaan saya sudah selesai. Tinggal ibu memohon ke Tuhan. Lu santailah, you enjoy lah, you buanglah yang tidak enak di pikiran, you buanglah negatif-negatif dari pikiran. Nah, ini yang saya ingat sekali kata-kata dokter itu. Nah, pada saat saya bangun itu, saya ajak suami saya berdoa, tapi saya mohon maafkan saya selama ini. Selama ini ego saya tinggi sekali. Saya yang harus menang di rumah karena saya sendiri perempuan di rumah. Jadi ibarat ratu, omongan saya itu harus benar semua, gitu. Nah, disitulah saya minta maaf sama suami saya. Suami saya juga sampai nangis. Suami saya bilang, iya selama ini kita sudah 20 tahun berumah tangga, tapi kamu luar biasa. Tidak pernah kamu mau kalah, katanya. Iya, saya mohon ampun, maafkan saya bilang. Jadi saya juga mengingat teman-teman, sahabat, saudara, kakak yang pernah melukai hati saya, yang membuat saya kecewa, yang membuat saya benci, kesal. Semua saya lepaskan total. Saya berdoa, saya bayangkan pegang tangan mereka, saya minta maaf kepada mereka. Benar, setelah pas waktu berdoa itu di punggung saya itu seperti ada tangan diselongsong. Nah, saya sampai buka mata, saya lihat, saya kira tangan suami saya. Ternyata tidak. Dingin sekali, lembut sekali. Nah, setelah itu amin, saya langsung bisa miring ke kanan, miring ke kiri, dan kaki saya langsung bisa gerak. Langsung begini geraknya, langsung cepat geraknya bisa. Nah, setelah itu
Kami selalu dilayanin tim SOS di sana yang setia, setiap hari datang mendoakan kami, hingga kami dioper ke hotel, tim OS selalu setia mendoakan kami. Tapi itu tadi, iman saya itu maju mundur. Kadang bisa jalan nggak sih? Masih bisa nggak sih? Karena saat itu saya benar-benar pakai Pampers. Suami saya yang membersihkan saya. Nah, hingga kami pulang dari Malaysia itu karena sudah habis izin tinggal. Nah, hari ke-28 kami balik, tepatnya tanggal 8 Maret itu, kami balik, saya itu belum bisa apa-apa. Tapi kaki saya sudah bisa begini. Cuman tidak mampu berdiri. Sampai digendong ke pesawat semua. Nah, sampai di Indonesia, tanggal besoknya hari Sabtu, Kak saya membawa surat rujukan ke dokter yang di sini. Dokter bilang, oh, kamu datang lagi ya sesudah kamu lumpuh. Ini mujizat yang kamu cari dari Yerusalem, katanya. Iya dokter, tapi saya sudah operasi di Malaysia. Oke, saya lihat surat rujukannya, saya lihat hasil operasinya. Dia lihat, waduh, ini kamu hanya bisa jalan 25% loh. Saya nggak bisa janji. Oh gitu ya dokter. Iya, hanya 25%. Tapi dalam hati saya bilang, saya tolak dalam nama Yesus, saya patahkan itu semua. Saya bisa jalan. Dalam nama Yesus saya patahkan itu omongan kamu. Nah, itu dalam benak saya. Nah, kami pulang karena dokter bilang hari Selasa depan baru ada jadwal fisioterapi. Semua sudah full. Katanya dokternya rada-rada sinis juga. Nah, sesudah itu hari Selasa mau Selasa pagi saya bangun dari tidur saya jam 4 juga itu saya ingat. Saya ajak suami saya berdoa lagi. Dia bilang, udah kamu aja. Nah, udah saya berdoa. Nah, pada saat itu berdoa saya pasrah. Tuhan, ini sudah hari ke-32 saya tidak bisa jalan. Kaki saya sudah mengecil. Saya lemah. Saya kangen membersihkan diri saya sendiri ke kamar mandi. Saya pakai Pampers terus. Semua saya diurusin. Saya bilang, ya sudah Tuhan, terserah Tuhan lah. Apa yang Tuhan mau lakukan sama saya. Maafkan saya Tuhan, ampunin saya atas kekeliruan saya selama ini, kesombongan saya, keegoan saya. Itu dalam doa saya. Nah, saya tertidur lagi, tiba-tiba saya seperti mimpi lagi. Datang seperti nenek-nenek itu antara sadar dan tidak, ditepuk punggung saya gini. Hehe, bangun, bangun, katanya. Nah, saya bangun. Nah, kamu bangun, kamu pasti bisa berdiri. Nah, itu. Akhirnya saya bangun tersontak, saya bilang sama suami saya, coba ambilkan walker, saya mau berdiri sendiri. Oh, jangan. Ini kamu kembali kepala batu lagi. Semua omongan kamu harus diturutin. Oh, tidak. Saat ini juga saya mau berdiri. Jangan, saya ambilkan kursi roda ya. Tidak, saya mau berdiri. Waduh, kepala batu kamu kumat lagi ya. Katanya, tidak. Saya berdiri, saya bilang. Nah, saya berdiri itu sampai pertama dalam nama Yesus. Itu dari tempat tidur nggak bisa. Dalam nama Yesus tidak bisa. Sampai ketiga juga nggak bisa. Keringat saya itu sampai pokoknya keringat dingin lah. Keempat saya bilang dalam nama Yesus, bilang berdiri, saya bisa berdiri. Saya langsung jalan ke kamar mandi. Nah, hari itu juga saya langsung bisa kamar mandi membersihkan diri sendiri. Paginya kami ke dokter jam 8, sudah itu dokternya sampai di lift saya turun. Suami saya bilang jangan kepala batu, nanti kamu jalan jatuh. Tidak, saya jalan. Waduh, ya sudahlah. Memang kamu susah diatur, kata suami saya. Nah, terus saya dari lift sampai ke ruangan dokter saya jalan. Dokternya kaget. Hah? Bu Sisil sudah bisa jalan? Iya. Kok bisa? Iya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Lalu kalau Yesus sudah menyembuhkan, kenapa datang lagi ke saya? Ya, bukankah itu juga seorang boleh beriman tapi tetap harus berhikmat, saya bilang. Oke. Ya sudah. Kalau begitu kamu terapi hari ini. Ya itu awal mulanya saya jalan. Sampai saya itu 4 bulan kemudian saya udah langsung bisa menyetir. Udah bisa kerja lagi. Jadi intinya setelah saya lepaskan semua unek-unek yang ada dalam hati saya, di pikiran saya, keegoan saya, kesombongan saya, baru Tuhan kabulkan doa saya. Itu. Wow, saya mundur sedikit ke foto ya. Tadi saya lupa share.
ini kan tadi operasi 2 kali ya. Terus ini ada gambar yang sampai punggungnya ada bekasnya jahitan panjang sekali. Ini operasi yang kedua. Ini. Wow. Enggak, memang operasi pertama juga segitu panjangnya, Pak, 19 cm. Tapi diulangin lagi di tempat yang sama, dibuka lagi. Iya. Wow. Iya, diobras lagi, dibuka lagi, Pak. Wah, dan ini gambar yang tadi sempat ini, tapi ini pin-pin yang dipasang ya, ini yang warnanya putih lebih muda ini ya. Iya. Sorry sih. Iya, betul, Pak. Sebentar. Ya. Tadi gambarnya tunggu, ini agak lemot ini ada warna yang putih lebih muda, ini pinnya ya yang menyambung atau menyangga. Iya, diikat gitu, Pak, diikat. Oh, oke. Iya. Jadi jelas. Nah, kalau dari semua tadi pergumulan yang terberat yang pas di mana tuh, Bu? Yang Ibu apakah waktu divonis 2 bulan lagi lumpuh atau pas harus menjalani operasi atau malah pas sudah balik Indonesia lalu membawa hasil tes juga dikasih tahu bahwa ini cuma 25%. Ini kan sebenarnya titik kritisnya cukup banyak ya, tapi yang Ibu yang merasakan paling waktu itu benar paling kayak down gitu yang mana, Bu? Operasi kedua, Pak, karena dibongkar pasang lagi kan. Itu bayangin operasi yang rasanya berat sekali ya. Ya, sampai saya disuntik morfin biar saya kuat. Wow. Nah, dalam titik yang paling rendah itu yang paling Ibu ingat memberi kekuatan kalau dari sisi kekristenan ya, mungkin ingat ayat tertentu yang menguatkan atau ingat doa atau apa yang menguatkan waktu itu? Ya, saya waktu itu kan mengingatkan itu yang tertulis mungkin 1 Ibrani 13 ayat 13 itu ya, yang dia bilang Tuhan tidak pernah memberikan kita beban di luar dari batas kemampuan kita. Ya, itu yang saya pegang sekali. Tidak mungkin Tuhan memberikan beban di luar dari batas kemampuan saya. Itu saja selalu saya imanin. Walaupun memang iman saya maju mundur ya. Makanya saya dijulukin Om Hana itu si Iman Thomas. Ya, maju mundur. Tapi ya itu yang saya alami. Ya, titik kritisnya itu operasi kedua sampai saya dokter bilang, "Ya sudah, yuk santai lah. Yuk buanglah pikiran-pikiran negatif dari pikiranmu lah," katanya. Dengan bahasa Malaysianya begitu. Ya itu saya sangat menohok ya kata-kata itu. Menohok. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Tuhan tidak pernah mencobai orang tidak pernah mencobai seseorang melampaui kekuatannya. Pencobaan kamu adalah pencobaan yang biasa, yang pasti kamu akan sanggup menanggungnya. Oke. Nah, itu titik yang terberat. Tapi saya lihat titik pemulihannya adalah justru yang tadi disampaikan ketika mulai minta maaf atas selama ini dominan dan melepaskan pengampunan ya. Ya, betul, Pak. Betul. Memang boleh cerita dulu ada kekecewaan, kepahitan apa yang paling diingat? Ya, dalam hidup ini memang saya banyak kecewa juga ya sama teman yang terkadang saudara sudah saya bantu. Bantuan saya itu tidak dianggap sebagai kewajiban gitu. Itu juga bikin saya kecewa. Terus ya, sehingga saya di rumah itu suka uring-uringan sama suami saya pokoknya saya harus berkata harus benar karena saya kan sendiri di rumah perempuan, Pak. Suami saya, anak saya laki-laki. Jadi pokoknya saya yang harus benar. Saya tidak mau mengalah. Pokoknya kamu harus benar. Saya itu benar. Pokoknya kamu harus mengalah. Kalau saya marah, kamu harus rangkul saya. Nah, itu. Nah, jadi setelah saya mohon maaf sama suami saya, ya saya lepas itu semua gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, mungkin lihat perubahan background saya, pindah lokasi karena tadi sempat terputus putus sinyalnya, jadi mungkin agak ada rasa nggak enak. Ya, saya akan menambahkan kesaksian sebentar. Setelah itu nanti saya kembali ke Ibu Sisilia untuk menyampaikan pesan terakhirnya, apa yang didapat dari Tuhan melalui hal ini. Tapi izinkan saya sebentar, saya mau bercerita mengenai sama saraf kejepit.
Jadi ini ceritanya sudah lama, tapi waktu itu saya baru berumur 36 tahun. Sekarang saya udah umur 58. Ya, jadi waktu ini kejadiannya sudah lama. Saya bangun tidur nggak bisa bangun. Sakitnya luar biasa. Jadi kalau bangun tidur akhirnya harus gerakin kaki-kakinya dulu gitu ya, lalu duduk sebentar. Nah, kalau udah duduk, posisinya udah benar, harus dipasang korset. Karena kalau saya miring sedikit, sakitnya minta ampun. Miring sedikit, sakitnya minta ampun. Jadi ketika badan udah lurus, dipasang korset, diikat, lah udah. Kalau bergerak gini, kalau dipanggil tuh noleh, nggak bisa begini, sakit. Jadi kalau noleh, kepala dan badan harus satu arah. Misalnya dipanggil, Pak Jarot, ada apa? Gitu ya. Lalu balik lagi. Gitu. Kalau enggak, sakitnya minta ampun. Wah. Dan itu juga saya dibawa ke rumah sakit Pertamina di scanning. Dan dikasih tahu, Pak, ini sarafnya kejepit nih di sini. Harus operasi. Saya nggak berani operasi. Jadi nyoba berenang, terapi, punggungnya dikasih sinar inframerah, lalu setelah panas sekali punggungnya, badan diikat, kaki diikat, ditarik. Gitu ya. Itu di rumah sakit Cacat, veteran. Itu berkali-kali. Berkurang sedikit sakitnya, kambuh lagi. Ya, harus operasi. Saya betul-betul Bapak Ibu ya. Saya ini berani tidur di kuburan, berani. Berani naik kapal yang ombaknya gede, berani. Tapi operasi jujur nggak berani. Karena saya itu beberapa kali tes kesehatan, diambil darahnya beberapa mili, gitu ya, pingsan. Hasil tesnya bagus. Ya, tapi pingsan. Dan itu kejadian lagi, tahun 87 lulus kuliah. Tahun 90 lagi, lalu tahun 98 lagi. Jadi beberapa kali diambil darahnya pingsan. Nah, gimana dioperasi? Istri saya melahirkan 3 kali, saya 2 kali pingsan. Yang satu tuh nggak pingsan karena saya nggak melihat. Anak lahir saya di luar kota. Jadi gimana mau dioperasi? Saya betul-betul nggak berani. Jadi saya datang sama Tuhan. Tuhan, dan nggak sembuh-sembuh. Karena udah berbagai terapi nggak sembuh. Akhirnya saya cari pengobatan alternatif. Yaitu ke Tuhan. Tuhan ingatkan saya singkat cerita kepada satu ayat. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi waktu saya dikasih tahu ini sarafnya kejepit, pertanyaan saya kenapa jepit ya? Ya dokter nggak jawab. Kayak orang misalnya sakit malaria, kenapa? Digigit nyamuk. Itu dokter bisa jawab. Tapi kalau ditanya, dokter kenapa nyamuknya gigit saya? Bukan gigit dia, nah itu dokter nggak bisa jawab. Jadi kenapa sakit? Karena sarafnya kejepit. Lah kenapa kejepit? Ya paling banter jawabannya mungkin tulang-tulangnya mengkerut lalu jepit. Nah itu dia ayatnya Amsal. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalimat sederhana itu berbicara kepada saya waktu itu. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Mazmur ada lagi. Hatiku gundah gulana, hatiku letih lesu, dan tulang-tulangku serasa remuk. Waduh, letih lesu, tulangnya remuk. Ayat yang lain lagi, saya buat ayat lagi. Ketika hatiku penuh kepahitan, maka tulangku terasa menusuk-nusuk. Waduh, 3 ayat itu intinya sama dengan yang Bu Sisil katakan tadi, membawa saya pada kesadaran. Saya punya kecewa kepahitan, dan memang waktu itu saya sedang kecewa sama gereja. Saya kecewa sama gereja, sama gembala gitu ya, karena mengabdi 8 tahun sebagai membantu gereja, tidak digaji, freelance ya, full time, lebih daripada saya punya staff beberapa yang full timer. Departemen anak saya punya staff, departemen misi, departemen pendidikan, karena saya memegang beberapa departemen, di tiap departemen ada beberapa full timer dan saya ketua beberapa departemen, tapi saya tidak full timer, tidak digaji. Gajinya Rp 00, dengan kata lain mengabdi gitu ya. Nah, setelah mengabdi tiba-tiba disingkirkan ya, singkat cerita. Nggak boleh khotbah, jabatan dicopot. Nah, itu saya sempat kecewa. Nah, waktu kecewa itulah saya sakit pinggang. Waktu saya sampai pada kesadaran itu, oh kalau begitu saya nggak boleh kecewa. Saya memberkati gereja saya berkati gembala saya buang kecewa, saya buang kepahitan. Saya mau bersaksi Bapak Ibu ya, sampai hari ini meja operasi tidak menyinggung badan saya. Waktu saya sembuh itu masih ada dokter yang bilang, ntar kambuh lagi.
Itu kejadian umur 36. Sekarang umur saya 58. Dan saya tidak kambuh lagi. Ya pernah sakit pinggang gitu kalau kurang minum gitu ya, atau tidurnya salah. Tapi dulu itu betul-betul sampai gerakin kaki aja susah. Jadi saya nggak bisa setir mobil. Saya udah pakai sopir karena kalau saya nyetir nanti kayak mau belok gerak tertentu sakitnya minta ampun. Dan begitu saya melepaskan pengampunan, betul-betul saya mengalami kesembuhan karena begitu saya bisa mengampuni, baru saya betul-betul bisa gembira. Sebelum saya mengampuni, saya bisa tertawa, tapi tertawa nyengir orang Jawa bilang ya, tertawanya nggak bisa lepas. Dan itulah mujizat yang saya alami bahwa Tuhan menyembuhkan saya, tapi juga Tuhan mengizinkan saya sakit karena saya kecewa kepahitan. Sejak itu saya mengambil sikap keputusan apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau kecewa, saya nggak mau kepahitan, saya mau bersyukur karena disitulah ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, ya maka juga langkah melepaskan pengampunan, membuang kekecewaan itu langkah pemulihan yang luar biasa. Seperti Ibu Sisil sudah terlanjur sakit, terlanjur operasi, tapi setelah operasi pun dikasih tahu nanti cuma 25%. Dan kesaksian tadi mengingatkan cerita saya. Kalau saya betul-betul nggak sempat operasi, karena memang takut, benar-benar takut. Nggak kebayang, tidak. Makanya saya betul-betul mencari alternatifnya harus ketemu. Nah, ketemunya ayat. Dan puji Tuhan, itu saya hidupi, dan saya mengalami mujizat itu. Nah, sekarang kita kembali kepada Ibu Sisil. Ya, memang tiap orang ceritanya bisa berbeda-beda. Ada juga yang betul-betul memang harus operasi, yang lain harus kemo, tapi lewat hal itu juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dari sisi rohani. Ya, kita kembali ke Bu Sisil. Ya, Bu Sisil, kalau tadi kan sampai operasi 2 kali. Operasi pertama kedua jaraknya nggak lebih dari 24 jam. Tapi setelah operasi pun pulang ke Jakarta, dokter lihat hasilnya, wah ini cuma 25% harapan bisa berjalan. Tapi terbukti sekarang juga bisa berjalan, juga sebuah mujizat. Oke, dari semua yang dialami ini, kalau yang berkat rohani yang Ibu dapatkan apa? Berkat rohani yang saya dapatkan dengan itu bisa mengubahkan saya, Pak. Jadi saya sudah tidak gampang uring-uringan, tidak gampang marah. Wajah saya sudah lebih gampang ketawa gitu. Jadi seperti di kantor sama anak-anak ya, biasanya saya kan, Bu, ini ya dokumen laporan. Oke, taruh situ. Kalau sekarang, oke, baik, terima kasih ya. Makasih. Ya, jadi kalau saya juga datang, selamat pagi, bagaimana hari ini semua. Nah, kalau dulu saya datang aja, saya tidak begitu menyapa begitu gitu. Hanya saya tanya pekerjaan kamu sampai di mana, ini bagaimana. Kalau sekarang tidak, selamat pagi. Bahkan saya sekarang meng-WA staf aja juga saya sudah mengucapkan selamat pagi. Boleh kirim ini ke Ibu ya, tolong email ya, gitu. Kalau dulu tolong email ini, saya tunggu 15 menit. Gitu. Kalau sekarang, nyapa dulu selamat pagi, siang, sore, malam, baru boleh, tolong. Gitu. Nah, jadi itu mengubahkan saya. Jadi saya tidak ada penyesalan sedikit pun. Mungkin kalau saya tidak alamin itu, mungkin sifat saya semakin menjadi-jadi. Saya sombong, saya ego, saya angkuh gitu loh. Saya sih kalau menolong orang, tetap saya dari dulu memang saya selalu terbuka menolong orang. Cuman itu tadi, di situ ada salah sedikit, saya gampang sekali kecewa. Kalau orang Jakarta bilang terlalu baper ya Pak ya, gitu baper. Tapi kalau sekarang tidak, ya sudah saya bawa enjoy aja semua. Gitu. Awas Bu, jangan baper, ntar kambuh loh. Ntar kecepit lagi. Iya, makanya saya tidak mau lagi baper, Pak. Iya, betul. Saya sekarang ini apapun yang terjadi ketawa aja. Saya barusan bangkrut, rumah kebakaran, istri kena hipnotis, 400 juta hilang. Saya ketawa aja sekarang itu. Saya nggak mau gampang-gampang baperan terhadap siapapun juga. Karena saya tahu hati yang bertaubat yang manjur itu betul-betul. Tapi kalau kecewa, aduh, Alkitab ayat firman Tuhan berkata yang lain bahwa ketika orang kecewa, maka lemahlah kekuatannya. Lemahlah kekuatannya. Tapi memang Tuhan sering mengizinkan penyakit itu membuat kita dalam hidup yang lebih baik.
Ya ibu dulu wanita sendiri di rumah kayak jagoan ya, mungkin perintah minta tolong itu mungkin kata tolongnya pun nggak tulus. Sampai mengalami keadaan tuh mandi nggak bisa, kencing nggak bisa, bersihin tubuh nggak bisa, dah berhari-hari hidup dari istilahnya itu belas kasihan orang lain. Betul-betul dalam titik bahwa saya butuh orang lain, saya butuh orang lain. Kan dulu kita pernah berpikir pasti bahwa saya tuh nggak butuh orang lain. Saya bisa hidup tanpa dia, gitu kan? Kita bisa berpikir bahwa ya betul. Saya bisa kerja, saya bisa cari uang. Nah gitu. Jadi di situ selama perawatan itu suami saya sangat setia. Sangat setia. Bahkan dia berkata di Malaysia itu, oke, sampai kamu sembuh, kita perpanjang izin tinggal juga nggak masalah. Tapi saya yang mikir suruhan itu harus pulang karena saya juga sudah kangen sama anak saya pulang. Jadi suami saya itu sangat setia, bahkan dikeramasin saya, rambut saya diblok, saya dibersihkan, muka saya dibersihkan, setia sekali. Itulah yang membuat saya terharu. Waduh, saya ini benar-benar sontoloyo berarti saya ini. Oke, Ibu, pesan-pesan terakhir buat kita semuanya. Silakan. Ada pesan yang untuk kita mengakhiri acara kita. Silakan pesan terakhir sebelum nanti saya akan berdoa. Ya. Apapun yang kita alami, ya, kalau pesan saya secara pribadi, penyakit apapun yang kita alami, sebelum kita ke dokter, sebelum kita melanjutkan operasi kemo dan lain sebagainya, bersihkan dulu hati, pikiran, berpikir positif. Kalau tidak akan sia-sia, karena itulah yang saya alami. Karena saya selama 6 bulan itu saya sebelum operasi ke Sinse, berenang, diuap, ditarik, dipanasin, semua itu saya sudah lakukan. Sampai saya ziarah aja ke Yerusalem mencari mujizat, saya sudah lakukan tidak juga. Tapi di situ saya lepaskan. Pertama kita melepaskan di rumah dulu, yaitu saya terhadap suami saya peluk suami saya mohon ampun pada dia, jangan gengsi ya, mohon ampun. Di situ saya mulai merasa lega, dan benar-benar setelah amin kami berdoa, kaki saya itu bisa begitu. Benar-benar luar biasa. Baru saya sadar kekeliruan saya. Jadi jangan simpan dendam, jangan simpan amarah, kekecewaan, kedongkolan. Buang semua itu, tidak ada gunanya. Sia-sia, rugi kalau simpan itu. Ya. Itu aja pesan saya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesaksian Ibu Sisilia yang juga mengingatkan hamba-Mu beberapa belas bahkan puluh tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu ketika juga mengalami saraf kejepit. Kami diingatkan satu hal untuk kami belajar mengampuni, belajar tetap bersukacita, belajar bersyukur dalam segala keadaan, belajar untuk menjalani kehidupan dengan tabah, menolong dengan tulus. Kami belajar hidup dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan, karena dari situ kami mendapat nilai-nilai mutiara kehidupan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bu Sisilia mengalami pemulihan yang sempurna, tulangnya baru, pinggangnya baru, sehingga akan sehat sampai masa tua tanpa ada kambuh atau mengalami kejadian ulang. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhannya sempurna. Kami berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus untuk pemirsa program SOS Sahabat Orang Sakit. Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani masa-masa pemulihan dan kesembuhan. Walaupun kadang-kadang terasa progresnya cukup lama, seolah-olah bahkan tidak ada harapan. Bahkan mungkin ketika sedang mendapat vonis dari dokter bahwa peluang kesembuhannya sangat kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada harapan. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat masih terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Yang kami berdoa supaya melalui sakit penyakit yang diizinkan terjadi, mendapat makna kehidupan yang lebih penting daripada kesembuhan itu sendiri, yaitu kekekalan, pengenalan akan Tuhan, iman akan Tuhan yang hidup, dan di dalam nama Tuhan Yesus melalui sakit penyakit yang terjadi justru mendapatkan kekekalan, nilai hidup yang lebih berarti. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus itu akan membawa pada pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Sisi untuk kesaksiannya. Ya Pak, selamat pagi. Semuanya, sampai jumpa di Ya, episode selanjutnya. Tuhan memberkati. baik Pak, makasih. Ya.